Saiki awak dhewe ya, kami mau membahas sebuah corona ini konspirasi. Oke. Mungkin banyak orang yang nggak tahu ya. Mungkin banyak orang yang nggak tahu kalau corona ini kalau itu menurut saya orang yang istilahnya percaya sama teori konspirasi. Menurut Kolik sendiri, ya oke. Kolik ini juga percaya sama konspirasi masalahnya. Mari ini saya jawab. Saya sedikit banyak tuh percaya kalau COVID corona itu ada konspirasinya. Saya rokok dulu. Oke. Nah, super konteks saya. Nah, COVID ya. Sebenarnya COVID coronavirus itu memang sebuah penyakit, sebuah penyakit yang banyak sekali memakan korban. Tapi banyak yang tidak ketahui orang-orang itu korban yang diserang COVID sampai meninggal itu rata-rata usia di atas 50. Udah tua. Bukan yang umur 20 sampai 40 tidak. Kenapa? Karena corona itu lebih menyerang ke imunitas tubuh. Nah, sedangkan imunitas dalam manusia kan kebal itu umurnya kisaran mulai 20 sampai 30 itu 20 sampai 30 35 itu sudah paling kuat. Tapi di atas 40 50 itu mulai rentan dan sangat menipis sekali untuk imunitas tubuh. Jadi kebanyakan korban yang sebenarnya itu adalah orang tua. Tapi mungkin media yang menutup-nutupi itu semua. Ya, media itu juga punyanya konspirasi kalau menurut saya. Ada konspirasi juga. Enggak semua, tapi ada. Karena media yang ternama itu beritanya itu dikontrol juga. Jadi contohnya seperti ini. Kenapa media harus menayangkan grafik peningkatan kematian ODP orang yang terdampak corona? Kenapa media tidak menayangkan sembuh? Yang sembuh, lalu edukasi untuk orang-orang yang membantu, seperti contohnya menyumbang masker, lalu menyumbang untuk rapid test gratis itu kan ada. Setiap rumah sakit itu kadang ada mengadakan rapid test gratis, tapi media selalu menyorot ada gratis ya? Ada yang gratis itu ada. Bukan yang bayar. Gini sebenarnya ada promo yang gratis. Lek promo berarti ada waktunya. Ada, tapi waktunya itu sangat cuma sebentar. Kalau kita bicara konspirasi di virus corona, berarti virus ini ada juga. Ada, pasti ada. Kalau kita berbicara konspirasi pasti ada. Kalau kita bicara teori konspirasi ya, bukan berarti kita menuduh memang benar-benar ada, tapi kita bicara belak-belakan tentang teori konspirasi yang saya pahami. Kalau bicara teori konspirasi berarti ada sebuah virus, berarti ada yang buat. Apalagi sekarang lagi booming tentang vaksin yang sedang dikembangkan. Vaksin Bill Gates. Apalagi itu vaksin Bill Gates ya. Kok bisa Bill Gates terjun dalam vaksin ini? Tidak tahu ya. Pertamanya, corona itu kan adanya di Wuhan, Cina. Di suatu provinsi di Cina namanya itu Wuhan. Nah, setelah itu kejadian satu Wuhan itu hampir kena, lalu semua penduduk Wuhan yang bisa selamat itu banyak mengungsi di kota-kota lain di Cina juga. Nah, itu kan kejadiannya kalau nggak salah itu waktu November atau Desember 2019 ya. Akhir tahun. Nah, lalu corona tersebut masuk ke Indonesia itu masuknya itu dengan cara apa? Itu ada orang luar, orang Cina itu masuk ke Indonesia dengan cara sengaja. Sengaja masuk. Maksudnya sengaja masuk itu gini. Sengaja nyebarin. Nah, seolah-olah kalau kita berbicara konspirasi itu seperti ada satu orang yang mungkin dibayar nyawanya, lalu orang itu suruh masuk ke beberapa negara. Karena apa? Ketika di bulan Maret di Indonesia sudah mulai lockdown, semua PSBB semua sudah di lockdown, semua ditutup, mall, wisata, sekolah, bahkan di pemerintahan juga ditutup. Nah, semua tidak tahu kan kalau di sini sedang lockdown, tapi di Cina sudah menerapkan new normal, hanya memakai masker. Jadi seolah-olah seperti Cina membuat keributan,
lalu satu masuk ke Indonesia, di Indonesia sedang ribut, Di sana Cina aman, menggunakan new normal, semua sudah buka. Tapi anehnya, kenapa media tidak menyorot Cina yang sudah aman? Sudah Tapi satu. media itu cuma menunjukkan kalau Cina juga sedang Sudah bahaya. Ternyata Cina yang sedang bahaya itu cuma video tahun 2019 Kan itu gitu. di repost. Media itu namanya propaganda. Itu propaganda media. Ada di TV di daerah Amerika. Sehari ada yang mati sampai ribuan. Berita beberapa bulan yang lalu saya lihat di TV. Sehari ada yang mati ribuan dan kuburannya massal. Iya. Kuburannya massal. Di benak saya cuma mikir gini toh. Iki berita tahun iki, ya ini berita tahun ini karena kasus corona atau berita yang sudah lama akibat untuk perang, akibat untuk bencana alam langsung dijadikan satu. Pikiran saya cuma gitu. Karena saya percaya sama buruknya media ini loh, penampilan media Bobroknya media. bobroknya media. Karena ada media yang dipakai sengaja untuk menakut-nakuti masyarakat supaya rasa takutnya ini tinggi terhadap virus corona ini. Tapi memang harus diakui corona memang harus dihindari. Memang. Tapi dari segi medianya yang ditampilkan ada kuburan massal satu lubang ada ribuan berapa itu di Amerika itu. Pikiran saya cuma ini nggak mungkin. Apa itu benar-benar jenazah? Apa benar jenazah? Apa cuma kuburan aja? Atau itu memang jenazah corona atau bukan? Iya. Ya kan? Ya. Nah, banyak juga di rumah sakit. Kemarin tuh ada beberapa kasus di Indonesia ya. Di beberapa kota itu ada yang meninggalnya karena jantung, Tapi bilang corona. tapi ditetapkan oleh rumah sakit sebagai corona. Itu gawat itu. Nah, itu adalah salah satu konspirasi juga. Banyak sekali yang mengatakan seperti itu loh. Padahal kalau kita telusuri ya, kalau kita telusuri saya belum pernah menemukan orang yang meninggal Ya, 100% karena corona. Ya. Nggak ada. Ya kan? Belum pernah kan? Belum pernah. Kalau ada yang meninggal terinfeksi penyakit corona, mungkin dia sudah punya penyakit terlebih dahulu, mungkin jantung, mungkin gula, mungkin ginjal. Ya. Tapi karena ada coronanya, di situ ditulis sebagai pasien atau korban dari corona. Terkadang gini, corona itu kan virusnya hampir sama seperti pilek ya, flu. Nah, terkadang orang kalau umpamanya sakit perut, mungkin kena flu, kan lalu bersin. Tapi dokter menetapkan tetap sakit perut. Iya. Tapi sekarang itu berbeda. Iya. Orang sakit jantung kena corona sedikit aja, mungkin 0, berapa persen, lalu ditetapkan sebagai corona Korban. full 100% kena corona. Lalu pemakaman menggunakan protokol COVID, menggunakan APH, APD itu. Oke. Memang bahayanya gitu. Tapi saya mau cerita sedikit nih. Saya kan orang yang senang sekali dari tahun 2013-2014an. Saya tuh senang sudah belajar tentang teori konspirasi. Di YouTube saya menemukan video ada orang yang memanggil jin. Pernah tahu. Orang Arab atau apa yang berewok itu loh, yang memanggil jin untuk diruqyah. Ya. Nah, di dunia ini kan penduduknya nggak hanya manusia, tapi juga ada jin. Dan jin itu nggak bisa kita lihat, tapi mereka bisa melihat kita, ya kan? Pasti kan? Tindakan yang dilakukan oleh manusia itu dapat dilihat oleh jin, tapi kita sebagai manusia nggak tahu. Tidak bisa. Nah, ini sang ustadz itu meruqyah seseorang, memanggil jin yang didatangkan dari Cina, Oh ya. dari Wuhan. Dari Wuhan ada video seperti itu. Jin itu didatangkan dari Wuhan, dipanggil pakai doa apa itu yang beragam Islam, tahulah doa ayat-ayat kursi sama surat-surat pendek. Pokoknya orang ini punya ilmu. Jin itu masuk ke orang yang diruqyah. Kemudian ditanya-tanya. Di video itu sang ustadz itu hanya bilang begini, cuma ingin tahu apakah ada campur tangan jin. Apakah ada campur tangan jin di dalam sebuah virus corona ini tadi. Ya. Dan yang bikin saya kaget itu jawabannya jin yang diruqyah itu tadi, di tubuh manusia bilangnya gini, virus ini sengaja diciptakan. Itu yang pertama, virus ini sengaja diciptakan dan virus ini sengaja diluncurkan, diuji cobakan di Wuhan, Cina.
itu bilangnya jin, jinnya bilang kayak gitu. Terus ditanya kenapa kok ditaruh di Cina, alasannya atau jawabannya cuma gini, karena waktu itu Cina nggak mau tunduk sama Amerika. Propaganda. Kalau kita bilang segi ekonomi ya, ekonomi kan barang-barang impor ekspor yang paling kuat Cina. daerah Cina. Cina memang Cina. Amerika itu nggak mau kalah. Iya. Amerika nggak mau kalah. Kalau di teori konspirasi itu tadi yang dibilang jin, Amerika sengaja menyerang Cina supaya Cinanya lemah. Supaya Cinanya lemah itu tadi lewat sebuah uji coba virus corona. Dan yang paling bahaya apa katanya? Jinnya bilang Cina ini negara uji coba pertama dan nggak menutup kemungkinan di negara-negara lain itu akan istilahnya diuji cobakan. Dan yang lucu lagi apa? Lucu tapi aneh, coba aneh ini aneh. Yang terdampak virus corona itu bukan hanya manusia loh, tapi para kaum jin itu juga ada. Loh, beneran? Kaum jin itu ada yang kena gara-gara virus corona jebret di situ. Tapi jinnya itu juga kena. Jinnya pas di wawancara itu, pas di Riki itu agak sesek, agak batuk-batuk juga. Iya, batuk-batuk sesek juga terkena dampak gitu. Bilangnya jinnya seperti itu. Nggak banyak yang tahu nih loh, kalau bahayanya itu kayak gitu. Tapi yang harus kita garis bawahi di sini adalah ternyata virus ini ada yang buat, ya. Tapi itu yang menduga-duga itu tadi adalah dari Amerika sana, ya. Dari Amerika sana itu buat diuji cobakan di negara Cina. Tujuannya satu, untuk menghancurkan negara Cina dulu. Setelah negara Cina baru ke negara-negara lain, ya kan? Negara lain. Ini urusan perdagangan. Urusan perdagangan, Ekonomi, persaingan. Nah, kalau menurut saya seperti ini bertujuan untuk apa? Amerika kan sejak dulu istilahnya dianggap sebagai negara adikuasa. Adidaya. Adikuasa. Nah, dia itu nggak mau ada negara lain yang mengganggu. Bisa jadi seperti itu. Kalau kita bicara teori konspirasi kan bebas berpikirnya nanti bisa seperti itu. Karena apa ya? Kita lihat bukti-buktinya saja lah. Kalau corona itu banyak sekali yang menyimpang, maksudnya nggak masuk akal. Masa ada orang kena jantung dianggap corona. Okay. Apalagi sekarang Amerika juga kalau nggak salah bulan November atau tahun kemarin. Bukan. Ke depan ini kan mau pemilihan presiden. Nah, kenapa kok bisa jadi seperti ini? Itu kemarin kalau teori konspirasinya juga mengatakan itu supaya cara untuk menurunkan Donald Trump. Ada juga tuh opini berpendapat seperti ini. Bila Donald Trump terus menjadi presiden dan tahun depan ini akan jadi presiden, corona tidak akan hilang. Tapi kalau Donald Trump ini turun nggak jadi presiden, corona akan cepat hilang. Itu teori konspirasinya. Kalau Donald Trump nggak jadi turun, corona tetap ada sampai nunggu vaksin itu datang. Nah, sedangkan vaksin sendiri dibuat oleh Bill Gates. Semua tahu Bill Gates itu komputeris, pembuat Microsoft, bukan pembuat vaksin. Orang komputer, orang bikin obat. Bisnis. Nggak masuk akal. Bisnis. Apalagi Bill Gates beberapa tahun lalu itu pernah berbicara seperti ini. Untuk menghancurkan sebuah negara tidak seperti zaman dulu yang harus melakukan perang, harus meluncurkan nuklir, atom atau roket, tidak, tapi dengan cara apa? Virus. Nah, karena apa? Virus itu menguranginya populasinya itu lebih besar daripada bom. Mungkin bom satu ya, kita tidak tahu berapa orang yang di situ yang terkena dampak bom. Tapi kalau orang terkena dampak virus, dia itu bisa menyebar lewat orang yang terkena itu tadi. Dan itu gratis loh. Apanya? Penyerangan virus itu gratis loh. Gak perlu ada orang tahu. Cukup satu orang saja. Gak perlu berjalan. Gak perlu ada tentara. Gak perlu ada senjata. Ya seperti. Gak perlu ada tutupan. Seperti WNA yang masuk di Indonesia itu lalu Indonesia sampai sekarang sampai 10.000 bahkan apa itu karena beberapa orang itu satu orang bisa 10.000. Itu senjata paling ampuh dan gratis di era sekarang. Oke.
ngomongin konspirasi lagi nih. Nggak apa-apa ini segmennya apa aja nggak apa-apa ya. Siap. Saya pernah membaca Ya. di sebuah negara ada tugu batu, Ya. tugu batu besar yang katanya ini ditulis oleh setan. Yang katanya ditulis oleh setan. Dan di situ tulisannya adalah dunia jika mau seimbang, Ya. masyarakat atau penduduknya itu kurang dari 500 juta jiwa. Freemason, Ya, ada kayak gitunya. elit global. Ada batu kayak gitu kan? Ada kayak gitu. Karena tidak menutup kemungkinan. Mungkin Sekarang bisa keadaan sekarang ini adalah dikontrol oleh dunia. Nah, kenapa ekonomi tetap berjalan tapi pendidikan tidak? Nah, itu tadi kembali ke yang tadi ya, ekonomi berjalan, pendidikan tidak lah. Siapa yang menghentikan pendidikan tersebut? Mungkin elit global berpikir, kenapa kalau semua orang mau belajar, maka pasti ada salah satu dari mereka ada yang tahu kalau sebenarnya apa di balik corona itu, konspirasi apa? Pendidikan supaya orang-orang bodoh. Bodoh, tidak mau mencari tahu kenapa corona ini terjadi, apa di balik corona itu sendiri. Menghancurkan generasi muda dulu, ya kan? Menghancurkan generasi muda dulu menjadi generasi yang malas, ya kan? Nggak mau mencari tahu, Iya. ya kan? Supaya mereka Gimana? leluasa. Semua orang ketika corona ya tidak bekerja, tapi konsumsinya apa? WA, Ya. Facebook, IG, Netflix, Nonton film. YouTube, dan semua itu adalah milik Elit global. elit global, orang Semuanya luar negeri. Media Amerika. Pertanyaan saya, kenapa corona tidak menyerang Bill Gates, Mark Zuckerberg, Donald Trump? Kenapa menyerang rakyat miskin? Karena Kenapa? mereka punya vaksin, bro. Nah, Karena mereka punya vaksin. kalau mereka punya vaksin, kenapa vaksinnya tidak diluncurkan ke seluruh dunia? Belum. Apakah corona itu memang ditujukan kepada orang miskin, Bukan, orang negara yang kalau menurut saya nih, corona ini disengaja dibiarkan supaya mendramatisir, ya, supaya heboh dan nanti ada vaksin jebret dijual dengan harga mahal, orang bisa jadi seperti itu. Kalau kita bicara teori konspirasi, ya, tapi kita nggak ada yang tahu kedepannya nanti bagaimana, ya kan? Kita nggak ada tahu keadaannya bagaimana. Tapi kalau memang ini konspirasi, ini bahaya sih, bro. Karena yang namanya konspirasi dan mengarah ke bisnis ini nggak ada habisnya. nggak ada habisnya. Kecuali kalau kita bicara tentang ini memang murni penyakit, ya kan? Kalau ini murni penyakit dapat dihentikan. Kalau konspirasi itu kalau konspirasi berarti ada yang diuntungkan. Ada yang diuntungkan. Sisi bisnis mungkin kalau untuk bisnis makanan, bisnis seperti pariwisata mungkin sekarang sedang hancur. Tapi untuk bisnis media sosial dan bisnis yang lain itu lagi naik sekarang. Naik daun. Sangat naik sekali. Itu karena itu konsumsi manusia sekarang di era pandemi seperti ini Bahaya. sangat. Oke, jadi untuk penonton ini harus tetap smart ya. Oke, harus tetap smart. Harus tetap smart. Jangan lengah ya. Jangan lengah. Jadi kalau ada kasus corona, karena ini mati karena corona, jangan dipikir, ini karena corona. Lalu dijauhi, jangan. Dijauhi. Orang yang terkena itu kita harus bantu, kita harus edukasi dengan cara Kita harus ketika bantu. karantina dikasih makanan, lalu dipertemukan keluarga sekitar, tapi tetap jaga jarak. Oke. Kita tetap mematuhi protokol COVID, ya kan? Tapi kita juga jangan bodoh, ya. Kita jangan bodoh. Ada orang meninggal, corona, Jangan terlalu mengikuti keadaan suasana. Oke, pintar cari balik. Kita harus berpikir smart pokoknya. Jangan saya berpikir corona ini karena corona enggak. Tapi kita harus berpikir kenapa ada corona? Corona itu apa? Dan dari mana sebenarnya corona? Untuk apa? Ya, itu tugas kalian semua itu, ya. Untuk penganut teori konspirasi mereka.